sejahtera bagi Anda semua dimanapun berada. Saudara, saya rindu pada kesempatan ini untuk berbagi firman Tuhan kepada Anda semua. Saya berdoa kiranya Anda semakin dikuatkan, Anda semakin diteguhkan, dan menjadi orang yang punya optimisme yang besar di dalam Tuhan. Kata optimis di dalam Alkitab seringkali kita baca dengan kata berpengharapan. Jadi kiranya di dalam pergumulan yang berat sekalipun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Anda, tetaplah menjadi orang yang optimis seperti Daud. Kita tahu Daud bagaimana perjalanan hidupnya, bagaimana sepak terjangnya, bagaimana pergumulan-pergumulan yang dia hadapi. Kita lihat di dalam catatan Alkitab dan secara khusus di dalam Mazmur-Mazmur yang dia tulis. Kita melihat di situ banyak sekali ungkapan-ungkapan optimis dari seorang Daud ketika bahkan waktu dia menghadapi pergumulan yang berat. Di dalam Mazmur, salah satu Mazmur yang dia tulis di dalam Mazmur yang nomor yang ke-27 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Nanti Anda bisa baca di tempat Anda masing-masing sampai ayat yang ke-14. Baca dengan baik, dan saya akan membacakan pada kesempatan ini ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara-saudara, tadi di awal saya katakan bahwa Mazmur 27 ini secara khusus dipenuhi dengan satu ungkapan-ungkapan optimis seorang Daud, bukan untuk menghibur diri, tetapi didasarkan pada pengalaman Daud bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong dia jika dia dalam pergumulan-pergumulan yang berat. Tuhanlah yang menjadi penolong baginya. Dan yang kedua juga didasarkan pada iman yang teguh dari seorang Daud kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di bagian firman Tuhan ini, di sana kita bisa melihat sekalipun Daud di dalam masa-masa itu mengalami satu pergumulan yang begitu berat, begitu menegangkan. Bahkan digambarkan Daud dikejar, bahkan dia dikepung dan akan diserang oleh para lawannya, para musuhnya. Tetapi Daud menunjukkan optimismenya. Di sana dia katakan, hatiku tidak takut. Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menenangkan hati Daud. Karena ada Tuhan yang bisa dipercaya. Ada Tuhan yang bisa diandalkan. Sekalipun musuh mengepung dia, menyerang dia, Daud berlari mencari wajah Tuhan. Ini maksudnya adalah Daud berdoa, mencari Tuhan. Justru di dalam pergumulan berat yang dialaminya, Daud memiliki satu kerinduan yang semakin bertambah pula untuk dekat kepada Tuhan di dalam doanya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud mencari wajah Allah. Daud berdoa kepada Tuhan. Satu tujuannya, yaitu supaya dia mengalami kemurahan demi kemurahan Allah, mengalami kebaikan-kebaikan Allah. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti Daud, ketika masalah yang besar atau pergumulan yang berat yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, biarlah kita juga seperti Daud berlari kepada Allah, agar kita dikepung oleh rahmat Allah, dikepung oleh kebaikan-kebaikan Allah. Mungkin ada di saat ini Anda yang merasa letih, Anda khawatir, Anda merasa kecut dan tawar hati, dan lutut Anda seakan-akan begitu lemas. Biarlah lutut itu lemas, supaya Anda bisa berlutut dan berdoa, berserah kepada Allah. Ingat bahwa Dia, Tuhan telah menyelamatkan kita. Dia, Tuhan juga yang telah menyambut kita, menyambut Anda, menyambut saya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus,
Mari datang kepadanya. Datang kepadanya. Kepada Dia yang telah menyambut kita. Datanglah kepada tangan yang berlubang paku itu. Datanglah agar kita mengalami. Agar saudara mengalami belas kasihan demi belas kasihan Tuhan. Dari Tuhanlah pertolongan kita. Dari Tuhanlah penyelamatan kita. Dia terang kita. Dia benteng hidup kita. Tetaplah jadi orang yang optimis. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Nantikanlah waktu Tuhan. Kuatkan dan teguhkan juga lutut yang goyah di sekitarmu. Berikanlah, sampaikanlah kata-kata yang menguatkan. Kata-kata yang menghibur. Kata-kata yang meneduhkan orang-orang di sekitar kita. Sehingga ketika mereka merasa lemah, mereka dikuatkan kembali. Ketika mereka merasa pesimis, kecut dan tawar hati, mereka dibangkitkan kembali dan menjadi orang-orang yang optimis di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.